bukan. Jadi biar saya ngambil alih. Sebenarnya pada saat ini ini sudah lewat. Sebenarnya tadi ibadah kita dimulai dari jam 19.00, jadi ini sudah lewat 13 menit. Jadi kita mulaikan saja. Sebelum kita masuk dalam menunaikan ibadah kita, saya sapa teman-teman semua. Salam. Salam. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bisa join pada hari ini. Saya yakin dan percaya ini semua karena kasih dan berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memulaikan ibadah kita. Sebelum kita berdoa, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Kau Hiasi Kehidupanku. Mari sama-sama menyanyikan lagu ini, teman-teman, supaya kasih daripada karunia Tuhan tetap melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menyanyikan lagu ini, Kau Hiasi Kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kami kembali bersujud. Kami kembali memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami bersyukur atas berkat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami ada di tempat ini Tuhan oleh karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa teman-teman semua. Kembali kami bersyukur atas berkat kasih kemurahan-Mu dalam setiap perlindungan, dalam setiap kehidupan kami pada saat ini ya Bapa. Sehingga Engkau kembali mempertemukan kami, saudara-saudari dari teman-teman dari komunitas pemuda-pemudinya bersinar pada saat ini melalui lewat virtual Zoom. Kiranya Engkau selalu bersama-sama, kiranya Engkau menolong dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Hingga mulai dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kami di tempat ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu.
kiranya Engkau menolong menyertai kami. Segala pun gangguan daripada jaringan yang kami gunakan di tempat ini, kiranya Engkau yang selalu memberikan. Kiranya Engkau yang selalu membenarkan dalam setiap kehidupan kami di tempat ini, Bapa. Dalam nama Yesus kami minta puasa daripada saat ini. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau memimpin kami, mengembalakan kami dari awal, pertengahan dan akhir ibadah kami melalui virtual Zoom di tempat ini. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Salam teman-teman semua. Masih ada sukacita kah? Salam, puji Tuhan masih ada. Masih. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu mari kita menyiapkan hati beserta pikiran kita. Kita sambut dengan lagu pujian penyembahan untuk Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang keluar dari bibir hamba-Mu, itu semua karena karya Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami, dan kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat terhadap saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, maupun dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam atau pagi nih? Oh, selamat malam. Salam, selamat malam. Selamat malam. Mungkin ada yang tidak mengenal saya di sini ya. Perkenalkan, nama saya sesuai yang ada di Zoom, Sara'e Tahuna'e, asal dari Nya Selatan, Gomo. Si mangani hal putih badal ni Gomo. Saya sekarang di posisi saya sekarang ada di Jakarta, sedang kuliah. Saya baru semester 8. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya tahun ini selesai. Mohon dukungan doanya. Oke. Itu aja, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya lebih dalam lagi, bisa tuh ada nomorku nanti di grup PPNB. Oke, saya mau share screen. Kelihatan? Saya harap kelihatan. Kelihatan ya Bang Boli? kelihatan, sangat jelas. Kelihatan. Oke,
sesuai tema yang saya bagikan di grup, yaitu air kehidupan yang terambil dari Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai 15. Mudah-mudahan suara saya jelas dan bisa kita dengarkan dengan baik firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 5, yaitu kalau sudah mendapatkan katakan amin. 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 Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 15. Begini firman Tuhan, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergi. Amin ya. Saya keceplosan sampai ayat 16. Kita sampai ayat 15. Nah, sesuai tema yang saya berikan yaitu air kehidupan, di mana kita sebagai manusia, makhluk hidup di dunia ini sangat penting air ya. Mungkin kalau ada di antara kita yang tidak membutuhkan air dalam satu hari pun mungkin bisa pingsan kali ya. Saya sendiri kalau menahan kehausan teman-teman, saya lebih baik menahan lapar daripada menahan haus. Nggak tahu kalau teman-teman kalau lebih menahan haus daripada tidak makan. Tetapi kalau saya secara pribadi, kalau saya tidak minum dalam satu hari atau beberapa jam aja saya menahan kehausan, saya merasa letih, saya merasa pucat, karena air itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi air itu lebih saya lebih memilih sih kalau saya diberikan pilihan kepada saya, kalau diberikan saya lebih menahan lapar atau lebih menahan minum. Lebih baik saya lebih menahan lapar daripada memilih tidak minum dalam 1 sampai 3 jam. Lebih baik saya menahan lapar. Karena air itu sangat penting. Karena kira-kira air dalam tubuh kita itu, saudara-saudara,
sekitar kandungan air dalam tubuh manusia itu yaitu 60-70%. Bayangkan kalau tidak kita minum air itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi dalam diri kita? Bisa saja kita sakit. Bisa saja ginjal kita akan sakit, teman-teman. Kalau sering menahan kehausan. Makanya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada Samaria, dia akan memberikan air kehidupan kepada perempuan Samaria tersebut. Nah, ada 3 hal yang perlu kita dengar pada malam hari ini, yaitu air kehidupan meruntuhkan tembok pemisah, di mana ayat 4-9, mungkin teman-teman bisa membacakannya nanti di tempat masing-masing, di mana ada percakapan Yesus terhadap perempuan Samaria, di mana tembok pemisah ada dalam di jarak mereka. Ada tembok yang memisahkan mereka, di mana antara manusia dengan Allah memiliki jurang pemisah, yaitu dosa, di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu yang membuat kita manusia, itu memiliki tembok pemisah atau jurang, itu dosa. Itu antara manusia dengan manusia juga. Itu status sosial. Sadar nggak sadar, kita sebagai manusia kebanyakan kita, siapa lu siapa gue. Apa yang kamu makan saya pun makan. Kita sesama manusia aja ada tembok pemisah, teman-teman. Ada jarak, apalagi dengan Allah. Yang kita sebagai manusia yang memiliki dosa itu, teman-teman. Kepada manusia aja kita memiliki tembok pemisah. Kita memiliki jarak. Kita memiliki jurang. Kurang bersosialisasi dengan teman-teman kita. Kurang bersosialisasi, saling memusuhi. Di mana ayat yang ke-9 mengatakan di situ, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terbukti, teman-teman. Di sini ada tembok pemisah dengan orang Yahudi dengan orang Samaria. Sebagai orang Yahudi dan orang Samaria itu saling bertentangan dahulu kala. Saling bertentangan. Mereka memiliki tembok pemisah, teman-teman. Kayak kita dengan Allah pun memiliki tembok pemisah, yaitu jurang, yaitu dosa kita. Antara pemimpin dan bawahan atau jabatan. Kita ketika kita sukses, kita menjadi atasan, dan kita memiliki bawahan, teman-teman. Kebanyakan di luar sana tidak ada dalam grup ini, yang hadir pada malam hari ini. Seorang pemimpin itu memiliki gengsi ketika dia bergaul dengan bawahannya. Dia malu ketika dia bertemu dengan teman-temannya, sahabatnya. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi, generasi penerus Nias ini, atau juga generasi penerus bangsa ini yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat terhadap saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Antara pemuka agama di dalam gereja pun, teman-teman, memiliki tembok pemisah, memiliki jurang. Nanti satu orang memiliki kelompok sendiri.
Dan satu orang memiliki kelompok sendiri. Kenapa dalam satu keluarga, gereja, kok masih berkelompok, teman-teman? Kurang tahu kalau saya melihat kebanyakan gereja zaman sekarang, itu yang terjadi. Berkelompok. Saya kurang tahu di tempat teman-teman. Apalagi kalau kepada gembala sidang. Mereka memiliki kelompok tersendiri. Di mana kita sebagai generasi penerus, mari kita mengubah gaya hidup tersebut. Mari kita meruntuhkan tembok pemisah itu yang membuat jurang, yang membuat jarak terhadap Allah dan terhadap saudara-saudara kita, yaitu status sosial antara pemimpin dan bawahan. Kalau kita sukses, teman-teman, jadilah diri sendiri. Kalau sudah Anda, teman-teman, sudah menjadi bos, jadilah diri sendiri. Bergaul terhadap bawahan. Kalau Anda pengurus gereja atau pendeta di suatu gereja, jangan pilih-pilih. Kalau Anda anak pendeta, jangan pilih-pilih bergaul terhadap teman-teman. Nanti bakalan kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Maka tembok pemisah itu kita tidak bisa meruntuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga terus-menerus tembok pemisah itu makin tebal, susah diruntuhkan. Kalau gaya hidup kita susah kita atur. Kita sebagai anak-anak muda NIAS, PPNB, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang yang sukses? Apakah kita gengsi? Kita sebagai anak-anak teologi, ketika kita dipercayakan menjadi gembala sidang, apakah kita masih memilih pilih kasih terhadap jemaat atau tidak? Dalam suatu gereja. Terlebih, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, apakah kita masih ada jurang pemisah, tembok pemisah dalam kehidupan kita? Atau kita terus-menerus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Ketika kita membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan, maka antara manusia dan antara pemimpin dan bawahan dan antara pemuka agama akan mengalir. Itu tidak akan terjadi. Makanya kita harus memulai dari awal, yaitu kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yaitu makan sate setiap pagi. Siapa yang suka makan sate setiap pagi di sini? Makan sate. Bukan hanya pendeta yang selalu makan sate ya teman-teman. Semua orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Bukan hanya anak-anak teologi. Bukan hanya orang tua. Anak-anak pun ketika dia mengenal Tuhan Yesus, pemuda pun ketika dia udah mengenal Tuhan Yesus, seringlah makan sate supaya gemuk imanmu. Bukan gemuk fisik, tetapi gemuk imanmu dan besar imanmu, supaya hubunganmu dengan Tuhan tidak tergoyahkan. Ketika kita melawan badai yang menggoncang iman kita, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka antara manusia dengan manusia, yaitu status sosial, antara pemimpin dan bawahan, jabatan antara pemuka agama dan kaum awam, mari kita sebagai anak muda jangan lelah
hari ini semakin jahat. Dunia ini semakin jahat. Apakah tanah ini yang jahat? Dunia ini yang jahat? Atau manusianya yang jahat? Yaitu isi dunia ini, yaitu manusia ini yang semakin jahat. Mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya tembok pemisah kita dengan Allah kita bisa runtuhkan. Karena kuasa setan. Karena ketika kita semakin dekat dengan Allah, dengan Kristus, iblis pun mencari cara. Ketika kita membukakan celah untuk iblis, itu pun dia memakai dengan baik-baik waktu. Makanya jangan lelah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu air kehidupan mengubahkan dan menyadarkan. Kenapa air kehidupan ini bisa mengubahkan dan menyadarkan diri kita? Nah, ini. Menyadarkan. Yang pertama, pola pikir perlu diubahkan. Zaman sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dari kecil sampai sekarang mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Allah yang baik. Tetapi pola pikir tidak berubah-berubah. Dari kecil sampai sekarang tidak berubah-berubah. Masih suka minum-minuman, merokok. Pola pikir kita harus kita pakai dengan baik. Kita harus ubahkan itu. Jangan kita harus mengikut nenek moyang kita. Gaya hidup nenek moyang kita. Perlu perubahan dalam mengikuti tradisi. Kalau saya lihat teman-teman, nggak tahu kalau di daerah teman-teman itu kebanyakan orang tua kita itu pun turun-menurun terhadap anak-anak dalam mengikuti tradisi, dalam bergereja di Nias, teman-teman. Di gereja kami di Nias itu lebih kuat tradisi budaya daripada tradisinya Kristus. Atau ada acara dalam gereja, satu hal aja yang tidak dilakukan tradisi, jemaat pun akan marah. Tetapi lebih baik kita hilangkan yang ada di dalam firman Tuhan atau yang ada dalam Alkitab daripada kita melupakan tradisi nenek moyang kita. Kita anak sekarang itu, jangan sampai kita harus ubahkanlah itu. Jangan sampai kita mengikuti tradisi nenek moyang kita. Ini udah zaman now. Ini udah modern. Kita harus ubahkan pola pikir kita. Kita harus berubah dalam mengikuti tradisi kita. Di ayat 11 dan 19 sampai 20 mengatakan di situ, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 19 mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Makanya kita harus mengubah. Ketika datang Kristus dalam kehidupan kita, ketika Kristus ada dalam diri kita, apa yang harus kita perlu ubahkan? Yaitu mengikuti tradisi nenek moyang kita. Sama seperti nenek moyang perempuan Samaria ini, di mana dia sendiri yang mengatakan kepada Yesus bahwa di gunung ini nenek moyang kami menyembah. Tapi Yesus datang kepadanya, dia memberikan air kehidupan itu
dan meruntuhkan dan menyadarkan dan mengubahkan perempuan Samaria itu, sehingga pola pikir perempuan Samaria tersebut bisa diubahkan dalam hal tradisi, dalam hal budaya. Dia tidak mau lagi mengikuti tradisi budaya nenek moyangnya. Fokus kehidupan perlu dialihkan dari manusia ke pribadi yang ilahi. Fokus kita harus perlu alihkan kepada pribadi yang ilahi, yaitu Allah kita, yaitu Kristus yang telah memberikan kita air kehidupan itu. Kristus yang memberi kita air kehidupan itu. Kita harus fokus. Satu tujuan, satu arah. Jangan banyak neko-neko. Ketika Anda mengambil keputusan mengikut Kristus, marilah tertuju kepada Tuhan. Jalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jalanlah sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Itu aja yang dia mau. Dia tidak mau lagi harus mengikuti hukum Taurat. Enggak. Dia hanya ingin kita melakukan apa yang difirmankan. Apa yang kita dengar setiap hari Minggu, dalam setiap ibadah online, kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus, tidak tertuju kepada Kristus, mungkin kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kebanyakan dari kita anak-anak muda sekarang, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak lupa mengandalkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Lupa. Mari fokuskan kehidupan kita, cara hidup kita, pola pikir kita dalam mengikuti tradisi. Kita harus ubahkan itu semua. Mari kita mengikuti tradisi yang ada di dalam Alkitab. Tradisinya Kristus, bukan tradisinya tradisi nenek moyang kita, tetapi tradisi Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Bagi kita yang telah memberikan kita air kehidupan. Mungkin kalau kita tidak memiliki air kehidupan itu, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sampai sekarang sehat-sehat aja. Di kemudian hari kita akan rasakan akibatnya. Ketika kita melanggar, tidak mau menerima air kehidupan itu. Jadilah orang perempuan Samaria yang dalam Alkitab ini. Dia tidak banyak neko-neko. Dia langsung menerima air kehidupan itu. Kalau teman-teman baca Yohanes pasal 4 ini sampai akhir, ini sangat menarik. Ketika perempuan itu menerima air kehidupan itu, dia pergi ke Samaria, memberitakan kepada orang-orang yang ada di kotanya bahwa dia bertemu kepada Yesus yang telah memberikan air kehidupan itu. Dia langsung menyatakan, dia langsung membagikan air kehidupan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita yang telah dari kecil kita kenal Kristus? Apakah kita sudah menjadi berkat, saluran berkat terhadap saudara-saudara kita? Saluran Injil atau tidak? Yang ketiga, air kehidupan memberi jaminan hidup yang kekal. Masa sih? Hanya air bisa memberikan kita jaminan hidup yang kekal? Iya,
Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar, sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ketika kita menerima air kehidupan tersebut, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki, kita berhak mendapatkan hidup yang kekal yang dari Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, yang menjanjikan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menerima air kehidupan itu, kita akan memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang kekal, menerima Yesus sebagai air kehidupan. Intinya di situ, itu menerima Yesus sebagai air kehidupan, membukakan hati dan menerima air kehidupan, kejujuran di hadapan Tuhan. Perlu nggak kejujuran dalam kehidupan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Perlu. Tanpa kejujuran, sia-sia air kehidupan itu yang kita dapatkan. Kita tidak bisa memancarkan sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu menjadi saksi yang dapat dipercaya. Menjadi saksi yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita saat ini sudah menjadi saksi yang dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus? Saksi apa? Yaitu dapat memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang sebelum mengenal Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menjadi saksi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Kalau kita udahlah capek, tidak ada buahnya, udah saya sampaikan dari 2 tahun yang lalu, tapi orang ini masih belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, masih belum menerima air kehidupan itu. No, kita hanya menaburkan, kita hanya memancarkan kasih itu, kita hanya memancarkan air kehidupan itu. Kita hanya menaburkan, menabur. Karena kita tidak tahu siapa yang akan memanen. Mari kita memancarkan, menjadi saksi-saksi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita membukakan hati kita, memberikan diri kepada Yesus dengan tulus. Bukan karena mengikuti orang tua, kan orang tua saya orang Kristen. No. Tetapi milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Yaitu membukakan hati, menerima air kehidupan itu, dan kejujuran. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, yaitu air kehidupan? Atau menjadi kita benar-benar menjadi saksi yang dapat dipercaya oleh Allah? Mari saya ajak kita semua yang ada pada malam hari ini. Mari kita memancarkan air kehidupan itu. Mari kita membagikan. Mari kita menjadi seperti perempuan Samaria ini yang mau memancarkan air kehidupan itu yang telah dia terima dari Yesus Kristus. Kita sebagai pemuda-pemudi generasi penerus Nias, mari kita menjadi air yang hidup
yang memberikan rasa yang baik, yang bisa memancarkan dengan baik. Mari kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi yang dapat dipercaya oleh Kristus. Yang bagian akhir ini teman-teman, mungkin teman-teman melihat di layar laptop atau HP bahwa air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Air itu bisa ada di sini air kehidupan, yaitu Yesus. Di sini yang di tengah yaitu air baptisan yang bisa membaptis kita, yaitu ada juga air yang menyucikan kita, dan di sebelah kanan atau kiri di tempat teman-teman ada fisik, yaitu pencegahan penyakit. Mungkin saya bilang tadi, mungkin kalau kita tidak minum air dalam 1 hari, kita bisa sakit. Di sini ketika kita meminum air, mendapatkan air kehidupan itu, yaitu bisa mencegah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yaitu ada yang kedua, yaitu pengobatan. Air itu bisa menjadi obat. Dan yang ketiga, kegunaan lainnya bisa menjadi kuah, minum, air mandi. Itu bahwa benar-benar bahwa air itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana kami pada malam hari ini telah mendengarkan firman-Mu, yaitu air kehidupan. Biarlah kami bisa menerima air kehidupan itu dengan tulus, dengan ikhlas Tuhan, supaya kami bisa memancarkan air kehidupan itu menjadi saksi terhadap saudara-saudara kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami air kehidupan yang memancar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati kami setiap yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, baik. Amin. Terima kasih hambanya yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa, di mana kita sangat-sangat membutuhkan air lah ya. Air saya juga saat ini dalam keadaan kurang sehat, saya juga membutuhkan air. Ya, kita sangat-sangat membutuhkan air yang namanya air kehidupan ya. Tapi kalau air kehidupan dari Tuhan itu kita tidak akan haus lagi seperti tadi yang dikatakan di firman yang kita baca tadi. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena Bang Dedi sudah keluar, saya akan lanjutkan. Silakan Kak Yatima Fatima Luo untuk kita pimpin dalam doa syafaat. Oke, shalom. Salam. Jelas suaraku? Jelas. Oke. Sebelum kita akan berdoa syafaat, mungkin ada pokok doa dari teman-teman. Biarlah kita sama-sama doakan nanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin kalau dari saya mohon dukungan doanya. Saya ini lagi menyusun skripsi, banyak tantangan. Banyak tantangan, banyak godaan dalam berkehidupan asrama itu, banyak banget godaannya. Godaannya menonton lah, main game lah, itu godaannya. Yang susah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti kita sanggup ya meninggalkan itu. Nah, saya udah mau masuk di bab 2, tapi masih banyak godaan.
Mungkin teman-teman yang sudah selesai ini ketawa-ketawa. Banyak godaan ya, apalagi berkehidupan dalam asrama, ada yang buat emosi lah, marah lah, tidak fokus, jadinya membuat skripsi. Nah, pas saya menyusun bab satunya itu pun ada ujian, teman-teman. Ada ujian. Saya udah menyusun nih bab 1 sehingga sampai kurang lebih 5-7 lembar. Tiba-tiba laptop rusak. Mamam tuh. Baru dimulai loh, apalagi kalau udah lama. Puji Tuhan, laptopnya udah sehat kembali karena udah masuk rumah sakit. Dan pergumulannya sekarang godaan itu yang tidak bisa dihindarkan, karena di sekeliling ada yang main game Mobile Legends, PUBG ya, nonton lah. Inilah mata yang bisa tergiur, teman-teman. Makanya kalau kita tidak tertuju mata kita kepada Kristus, ya banyak godaan. Tetapi kalau kita tertuju tatapan kita kepada Kristus, pasti kita bisa meninggalkan itu hal-hal duniawi. Saya mohon dukungan, doanya supaya saya dimampukan oleh Tuhan. Target saya supaya tahun ini bisa selesai dan cepat-cepat selesai dan melayani di kampung sendiri. Itu satu tantangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Usarael. Tetap semangat. Sudah saya lewati juga ya. Ada juga teman-teman yang sudah lewati, termasuklah Bang Moli, ada yang lain gitu ya. Jadi banyak-banyak bersabar lah, banyak-banyak berdoa. Terus godaan itu ada ya, supaya gimana lah ya, ada yang untuk membuat game. Apalagi kalau aku waktu menyusun skripsi itu main TikTok gitu ya main TikTok gitu. Jadi aku bilang saya sendiri tak semangat, tak mengenalkan Tuhannya, harus kuat, seperti itu pasti bisa. Baik, mungkin ada lagi dari yang lain, dipersilakan. Dari saya, ya doakan saya lagi kurang sehat ini, Omikron. Selama Omikron ya, dari hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtu, dan puji Tuhan sih sudah mulai ada perubahan setelah minum obat ya. Nah, sudah ada perubahan, dan besok karena besok juga melayani di Komsel Elroy, saya sebagai moderator, karena di situ nanti ada diskusi di Komsel Elroy besok. Nah, jadi doakan supaya besok sehat dan pulih total, supaya bisa melayani Tuhan di sini seperti biasa. Karena ketika kita sakit itu banyak pelayanan yang terhalangi. Ya, tapi bukan dalam arti kita tidak mampu bisa, tapi ya gimana ya, kalau kita dalam keadaan sakit itu tidak enak kalau pelayanan tidak baik. Gitu. Ya itu aja, supaya cepat sembuh, dan juga setiap obat-obat yang saya minum Tuhan berkati. Itu aja sih. Ya. Selamat dulu. Ya, saudara. Mungkin ada lagi yang lain. Mungkin ada lagi yang lain, saudara. Ada lagi nggak? Ada lagi. Baik. Kita akan berdoa syafaat ya, saudara. Kita mulai berdoa, saudara ya, saudara-saudari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dan yang nyata di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Yesus sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh merasakan begitu besar cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh ada, kami melewati hari kami
semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah beribadah di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran Firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana untuk hidup di dalam Kristus, dan air di dalam Kristus kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus terus berkati setiap pelayanannya dimanapun Tuhan dia berada. Dan saat ini ya Tuhan, kami menaikkan setiap doa kami Tuhan. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang selalu berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik perkataan kami, pikiran kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang kami dalam melayani, bahkan dalam setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa negara kami ini, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, setiap juga para pemimpin Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka Tuhan, beri kedamaian dan kesejahteraan Tuhan, sehingga Tuhan setiap kegiatan-kegiatan di bangsa atau di Indonesia ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan terus-menerus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan, berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan seluruh dunia ini Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus berkati setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dan terlebih Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, yang melayani domba-domba-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkesehatan bagi mereka, berkekuatan kepada mereka, banyak hal rintangan yang mereka alami Tuhan dalam pelayanan mereka, dan terlebih Tuhan Yesus setiap kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan sepanjang hari, Tuhan Yesus yang mencukupkan. Bapa yang baik, juga berdoa Tuhan Yesus, di mana Tuhan bangsa negara kami, bahkan sampai saat ini Tuhan, terjadi lagi Omikron ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkaulah dokter atas dokter di Indonesia ini Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami Tuhan boleh pulih dan boleh kembali menjadi seperti dulu Tuhan, dan kami boleh beribadah bersama-sama, bahkan Tuhan terus memuji memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan berdoa Tuhan buat para medis, bahkan pasien-pasien yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka Tuhan. Setiap obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, Engkau Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan setiap para medis Tuhan berkekuatan bagi mereka, berkesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka mampu menangani semuanya ya Tuhan. Yang baik juga Tuhan Yesus berdoa buat anak yatim piatu, anak jalanan ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus pun mereka berada, beri makan dan minuman mereka Tuhan, setiap keperluan mereka Tuhan, bahkan juga Tuhan Yesus setiap para hamba-Mu Tuhan, Engkau Tuhan kirimkanlah mereka ke sana untuk menyampaikan Injil-Mu ya Tuhan bagi mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh diselamatkan karena Injil-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, juga berdoa Tuhan buat para misionaris di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kuatkan mereka Tuhan. Engkau Tuhan tolong mereka dalam setiap perjalanan mereka, dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan banyak hal rintangan yang mereka alami, mungkin susah untuk mengucapkan atau membicarakan kabar baik-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah bekerja bagi mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus yang selalu hadir, yang selalu bekerja bagi mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka mampu menyampaikan Injil. Bahkan juga orang-orang yang mereka Injil Tuhan Yesus, mereka Tuhan boleh membuka hati untuk menerima Engkau ya Tuhan. Bahkan mereka percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat saudara Usara
Tuhan Yesus, di mana Tuhan saat ini juga Tuhan dia sedang bergumul untuk menyusun skripsinya ya Tuhan. Bapa yang baik, beri kekuatan kepadanya, ketabahan, bahkan terlebih-lebih semangat kepadanya Tuhan. Apapun tantangan dan godaan di dalam menyusun skripsinya ya Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, teguhkan hatinya, berilah komitmen kepadanya Tuhan, sehingga Tuhan bisa dia selesaikan skripsinya. Bahkan juga Tuhan Yesus setiap dana-dana yang dia butuhkan, Tuhan Yesus cukupkan. Dan bila orang tuanya juga Tuhan tidak mampu Tuhan, bila orang-orang yang Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami percaya dan berserah di hadapan-Mu Tuhan, mujizat-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati keluarganya Tuhan, saudara-saudarinya, bahkan kesehatan mereka Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Pak Saudara Molly Tuhan, saat ini Tuhan, dia dalam pemulihan Tuhan, yang baik, pulihkan dia Tuhan. Setiap obat-obat yang dia konsumsi Tuhan, biarlah menjadi obat yang luar biasa yang diberkati Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanannya juga Tuhan Yesus. Tuhan, pakai dia Tuhan, berkekuatan, kemampuan, bahkan pengetahuan dari Tuhan. Sehingga Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi semua orang dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, keluarganya Tuhan, Engkau berkati. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat setiap keluarga kami masing-masing Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus mereka berada. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang merantau, kami tidak tahu apa yang mereka alami, entah sakit atau apapun kekurangan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka, yang selalu menolong dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah setiap doa kami Tuhan Yesus yang tak sempurna ini, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Okay. Ya, amin, amin. Sawagala kakak. Ya, bagi teman-teman, selanjutnya kalau ada teman-teman yang mau bersaksi, ya, sepanjang minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, ya, pasti semua yang sudah diberkati, dan 1 sampai 2 orang saja, ya, bagi teman-teman yang mau kesaksian atau juga yang mau tadi seperti firman Tuhan yang dikatakan seperti air kehidupan, ya boleh juga kesaksian. Silakan. Ada yang mau kesaksian atau kesaksian ya kebaikan Tuhan dalam hidup masing-masing. Atau minggu ini sudah diputuskan oleh pacar gitu loh. Dan hari ini terus sekitar 2 minggu lagi dapat pacar baru dari Tuhan. Bisa saja. Ya, siapa tahu minggu ini ya sakit gitu loh. Atau banyak kesaksian atau Tuhan sudah menjawab doanya. Ya, itu kebaikan Tuhan juga toh. Silakan. Atau dalam perkuliahan, dalam masalah, ya supaya juga kita sama-sama diberkati. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, kita menjadi berkat. Saluran berkat. Ada. Yo. Pasti bisa yo. Ayo, kalian nih. Masa nggak merasakan kebaikan Tuhan nih, sama dengan ini? Nggak apa-apa, 1-2 menit nggak apa-apa. 1 sampai 2 menit nggak apa-apa. Lalu tadi yang diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan malam ini, ya, saya diberkati ini air kehidupan ini, ternyata air itu kita sangat membutuhkan sekali. Ya, kalau kita agak minum itu 1 malam 1 hari kita bisa mati, gitu loh. Mati rohani, mati fisik.
Itu bisa saja itu. Ayo. Masih ada waktu lagi. Sebelum kita pengumuman. Dari Kayatima ada, dari Karibala, Kariba, Kamelvin, Kafebe, Pak Desa, Bang Desta, kalian, MR. Sudah bersaksi saya semalam. Oh, saya belum dengar ya. Oh ya, secara pribadi aja. Bisa juga di sini. Kayaknya udah ada yang mendengar kan, jadi kayak Mungkin belum ada kali saya. Kamelvin ada? Nggak ada ya. Tuhan itu baik ya. Kak Bene ada. Kalian, siapa MR ini? KVB, Kariba, Pak Desa ada. Oh, MR ini Marni, kamar nih Mar. Ada? nggak ada yang merespon. Oh, berarti ya sepanjang minggu ini Tuhan itu baik itu aja ya. Ya, kalau aku nanti kalau penasaran saudara secara pribadi nanti ya, saudara. Oh iya. Oke. Baiklah. Nanti saya tunggu. Ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman pada malam hari ini yang mau kesaksian, tidak apa-apa. Mungkin minggu depan, nanti hari Jumat, mungkin hari Minggu di ibadah NG, mungkin hari Selasa, dan mungkin di hari-hari selanjutnya. Hari Yesus. Kesaksian. Ya, yang penting intinya saya percaya minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan itu baik. Dalam setiap hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan itu baik. Meskipun dalam kondisi kita saat ini ada yang kurang sehat, yang sakit karena om-om ini, ya karena corona ini, ya kita sakit gitu tadi. Karena di sini teman-teman lagi musim penyakit di sini, ya di Sulawesi Selatan masih musim penyakit. Nah, yang kena pertama itu jemaat semua yang kena. Nah, setelah mereka semua sudah pulih, sudah sembuh, sudah sehat semua. Nah, sekarang giliran saya di sini. Nah, jadi habis mereka saya. Maksudnya kayak ada channel gitu ya. Berarti saya giliran pendeta. Masih kuat iman Pak Bundit. Ya, jadi secara bergiliran di sini sakit penyakit. Bukan hanya saya, banyak juga di tempat yang lain di samping rumah ada juga yang kena. Sama penyakitnya, demam, flu, batuk. Nah itu sama semua penyakit. Tapi habis satu, habis satu yang satu lagi, habis satu. Ya dia nggak, ini virusnya baru ini dia nggak pilih kasih ternyata. Dia nggak mau itu, dia bilang itu pendeta, itu jemaat, itu orang kaya, itu orang miskin, itu orang ganteng atau orang cantik. Dia tidak pilih. Dia tidak pilih. Sama juga bilang kita nggak boleh kita pilih kasih toh. Harus semua sama mengasihi, gitu loh. Ya, itulah juga yang kita belajar dari virus ini. Dia juga mengasihi. Dia juga merasakan virusnya itu. Ya oke teman-teman semua, pengumuman pada malam hari ini pertama kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini boleh ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Itu kita berterima kasih dan terima kasih kepada para hambanya yang melayani pada malam hari ini. Bang Dedi Harifa tadi ya, sebenarnya tadi yang WL ini Kamina Hia, tapi karena Kamina siapa nama Mina kan namanya ya, Mina mungkin lagi sibuk kali, tadi di telepon nggak diangkat ya, tadi makanya saya bilang sama Bang Dedi ambil hari sudah ya, sama aja yang WL ya 2 lagu ya. Dan teman-teman maaf kalau ada tadi kesalahan dari pelayanan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada hambanya Bang Osara Tafunae yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa ya, firman Tuhan sangat memberkati sekali, sangat menegur kita semuanya
untuk kita terus ya saat teduh gitu ya, harus banyak saat teduh kepada Tuhan ya, saat teduh dengan minum, harus gemuk iman kita, bukan gemuk badan kita kata tadi ya. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita bergaul kepada Tuhan, iman kita semakin meningkat, bertumbuh. Ya, bukan gemuk, ya bukan badannya yang gemuk, tapi imannya yang gemuk. Percuma kalau badannya gemuk, tapi imannya tidak gemuk, nah gitu. Tidak kuat, ya percuma. Bukan dalam arti kita tidak boleh gemuk, boleh silakan saja, tapi hanya perempuan saja itu yang takut gemuk. Suka, ya senang-senang saja. Cuma itu cewek juga ya, perempuan ya, banyak makan ya, beda sekali. Hanya jarang ada cewek yang banyak makan. Tapi nggak apa-apa sih. Saya tanya kenapa si cewek itu nggak banyak makan. Pertama, takut nanti kalau nggak disukai oleh cowok, gitu. Terus keduanya, ya itulah. Ya terima kasih. Nanti kalau ada lagi yang nonton nanti ulang videonya atau nanti khotbah hambanya, boleh nanti dinonton nanti di YouTube ada. Nanti diupload di YouTube nanti. Dan juga terima kasih kepada Kak Yatima Fatima Luo yang sudah pimpin kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Ya luar biasa. Ini secara mendadak tadi juga untuk pilih, karena yang melayani malam ini cuma Bang Osa yang aktif, yang hadir. Yang lainnya nggak aktif lagi. Nggak tahu kemana, di mana. Di telepon nggak diangkat. Dan sebagai pengumumannya pada malam hari ini, seperti biasa, untuk nanti perayaan hari Jumat, ya akan nanti diumumkan di grup oleh Kak Louis Zega. Dan keduanya ya sesekali aktif di grup PPNB, banyak kirim renungan, banyak apapun. Dan ketiganya, jika ada teman-teman yang bergabung di grup PPNB yang buat video renungan singkat 1-3 menit atau 1-5 menit, boleh dipersilakan. Nanti kita share di TikTok. Kita juga ada TikTok PPNB. Kita ada Facebook. Kita juga ada IG. Ya, saya mau itu PPNB ini menjadi berkat ya bagi semua orang gitu. Maksudnya biar kita itu tampil beda. Itu loh. Kalau di NEG memang sudah ada yang begitu. Sekali seminggu ada yang buat video dalam bentuk renungan 1-3 menit atau 1-5 menit lah. Ya, temanya bebas. Ya kalau ada nanti videonya nanti langsung dikirim sama Bang Usman, nanti Bang Usman nanti share di TikTok, PPNB di Facebook sama di IG. Ya. Jangan ditunggu videonya. Ya. Biar juga kita sama-sama diberkati. Ya baik itu bahasa Nias, ya penting firman Tuhan yang sampaikan, firman Tuhan lagi. Silakan nggak apa-apa. Ya baik itu 2 menit, ya sekali lagi 3 menit, 5 menit. Ya baik nanti Kak Bang Osa, Kak Yatima, Kak Riba, Kak MR, Kak Mr. Kak Mardiwati Gula, sama Kak Benedita Gula, sama kalian, sama Kari, boleh silakan. Mantap. Ya, sangat dukung kita. Jadi ya silakan ya kirim renungan. Ya, yang penting lah yang cocok untuk anak muda lah. Kita kan anak muda, jadi kita juga harus menyampaikan juga untuk yang cocok kepada anak muda. Dan puji Tuhannya sih ketika ada yang kirim renungan dari NEG yang 1-3 menit dan juga 1-5 menit. Setelah saya kirim itu di di TikTok, baik juga di Facebook dan di IG, banyak teman-teman yang diberkati, khususnya orang Nias yang gabung di TikTok. Ya, itu loh. Daripada kita statusnya halo Besti, aduh, gitu loh, bahaya. Bukan nggak bisa, boleh ya. Kenapa Besti? Ayang gitu loh. Lebih baik kita ubah gitu loh, kita ubah ya, kita mau menjadi berkat lewat status kita seperti firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Saya mau itu PPNB itu ya statusnya itu loh yang membangun kayak apa, yang memberkati,
bukan besti-besti gitu loh. Apa salahnya sih kalau kita itu itu kirim ayat firman Tuhan yang menguatkan banyak orang gitu loh. Apa sih salahnya? Susah ya? Gak susah. Bukan berarti tidak bisa seperti besti ya. Bukan, tapi masih itu terus gitu loh. Saya tahu kita masih hidup dalam dunia. Iya, saya tahu. Tapi kan kita harus buktikan itu bahwa kita itu adalah anak Tuhan loh gitu. Nah, gitu. Ya seperti di status Facebook itu, di WA itu, renungan. Ya artinya menguatkan, memberkati banyak orang. Dan puji Tuhan banyak yang komen amin, amin, amin. Meskipun atau kalau mereka itu mengerti ya. Atau karena kenapa itu kadang juga manusia itu cuman kita diberkati. Contoh lah temanya kita diberkati udah bilang amin, padahal belum baca isinya. Itu loh. Kadang manusia kayak gitu. Ya saya maunya itu sekali lagi PPNB ini yang hadir pada malam ini, baiklah status kita itu yang memberkati, yang membangun banyak orang gitu loh. Ya, nah, besti boleh, ayang, sayang, ayam nanti boleh. Ya boleh. Mari kita tunjukkan kita adalah pemuda-pemudi Nias yang bersinar. Ya mari kita menyinari dunia ini lewat status kita. Ya, di WA, di Facebook, di IG. Dan sekali lagi, kalau ada yang buat renungan dalam bentuk video, dipersilakan. Temanya bebas, dan nanti akan dikirim sama Bang Gusman Bulele untuk nanti di-share di TikTok lagi, di TikTok. Ya, supaya juga banyak orang yang diberkati. Dan doakan teman-teman semua, nanti minggu ini nanti NEG peduli kasih sama kolaborasi dengan komunitas milenial Nias sama pemuda-pemudi Nias yang bersinar akan berbagi kasih nanti di rumah kasih Enea, di panti asuhan rumah kasih Enea hari Minggu ini. Ya, doakan supaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan di sana. Karena NEG nanti akan berbagi sembako di sana di rumah kasih Eneas, dan dukung dalam doa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Hari Minggu ini, kalau nggak ada halangan, kalau nanti Tuhan izinkan, hari Minggu ini akan berbagi sembako NEG, PPNB, dan komunitas milenial Nias. Jadi kita kolaborasi. Saatnya anak muda Nias menjadi berkat. Ya, saatnya menjadi berkat. Ya, itu aja pada malam hari ini. Yang penting jaga kesehatan. Ya, di sana jaga pola makan gitu loh. Ya, tetap rendah hati. Ya, tetap mengasihi di sana. Ya, tetap semangat melayani Tuhan dan tetap menjadi berkat. Itu aja, dan ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Saya minta Bang Osa untuk tutup kita dalam doa. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, saat ini kami sudah selesai beribadah Tuhan, kami selesai memuji memuliakan nama-Mu, dan selesai membaca firman-Mu. Terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang air kehidupan. Jadikan kami saluran berkat, dan kami bisa memancarkan air kehidupan itu terhadap saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami dimanapun kami berada. Dimanapun kami pijakan kaki Tuhan, kami nyatakan air kehidupan itu terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami, Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menyinari kami, Engkau menjaga kami sampai selama-lamanya, Bapak, sampai Maranatha datang ke Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin.